Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam sebuah hadis dikatakan as-sholatu imaduddin, faman aqomaha waqad aqomaddin, faman tarokaha waqad ahadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim. Ibadah sholat ini bahkan diwajibkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang sakit. Ibadah sholat ini biasa dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Selain itu, sholat juga merupakan rukun Islam setelah syahadat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sholat merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ditegakkan. Selain sholat wajib, ada beberapa sholat sunnah yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat sunnah ini jika tidak dikerjakan tidak apa-apa, namun jika dikerjakan akan mendapatkan pahala yang berlebih. Contoh sholat sunnah yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib biasa dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat wajib. Kemudian ada sholat sunnah duha yang dilaksanakan pada waktu duha mulai pukul 7 sampai dengan sebelum waktu zuhur. Ada sholat tahajud, sholat istikharah, sholat gerhana yang dikerjakan saat gerhana bulan maupun gerhana matahari, sholat taubat sebagai bentuk penyesalan, sholat sunnah tarawih, dan sholat sunnah witir yang biasa dikerjakan dalam bulan suci Ramadan. Ada sholat sunnah hajat dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Setelah mengetahui macam-macam sholat sunnah, mari kita juga mengetahui keutamaan mengerjakan sholat sunnah. Mengerjakan sholat sunnah ini memang membutuhkan keikhlasan dan keistiqomahan. Namun tidak semua orang bisa istiqomah dalam melaksanakan dan merasakan nikmatnya sholat sunnah, kecuali mereka yang hatinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika kita rajin mengerjakan sholat sunnah. Dengan mengetahui keutamaannya, semoga kita menjadi orang yang lebih semangat dan tergerak hatinya untuk bisa melaksanakan sholat sunnah secara konsisten. Dilansir dari buku klasifikasi sholat sunnah dan keutamaannya oleh Muhammad Ajin LCMA, berikut keutamaan sholat sunnah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sholat sunnah dapat menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Sholat fardu yang kita kerjakan 5 waktu sehari, mungkin ada beberapa hal yang kurang sempurna. Misalnya saja ketika sholat kita kurang khusyuk. Nah, sholat sunnah ini dapat menutupi kekurangan dalam sholat fardu yang sifatnya bersifat sunnah, seperti tidak khusyuk ataupun tidak membaca doa iftitah dan lain-lain. Diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Jika sholatnya tidak sempurna, Allah Ta'ala berkata pada malaikatnya, lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah, maka sempurnakanlah sholat wajibnya. Kemudian zakat pun demikian, kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu.
Keutamaan yang kedua, sholat sunnah merupakan ibadah sunnah yang paling afdol. Keutamaan yang ketiga, bisa menemani Nabi di surga. Dalam sebuah kisah diriwayatkan di hadis Imam Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamiyah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu." Maka aku jawab, "Aku ingin bisa menemanimu di surga, wahai Nabi." Lalu Nabi bertanya, "Ada yang lain tidak?" Aku menjawab, "Tidak ada." Lalu Nabi bersabda, "Kalau begitu, bantulah aku untuk bisa menolongmu dengan memperbanyak sujud." Keutamaan sholat sunnah yang keempat adalah dosanya berguguran ketika ruku dan sujud. Semakin banyak sholat dikerjakan, maka banyak pula dosa-dosa yang berguguran. Dalam hadis Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba jika sedang sholat didatangkan semua dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepala atau pundaknya. Lalu ketika dia ruku atau sujud, maka dosa-dosa itu berguguran dari dirinya." Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah. Yang keenam, doa-doanya mustajab. Salah satu keutamaan orang yang senantiasa menjalankan sholat sunnah adalah doa-doanya mustajab. Diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya." Di sini disebutkan jika ia meminta kepadaku, aku pasti akan memberinya. Jadi semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita menjalankan sholat sunnah, insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, keutamaan sholat sunnah adalah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntungnya orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah. Kedudukannya sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan hidup bahagia. Dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya jika engkau sujud 1 kali saja, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu." Jika engkau sujud 1 kali saja, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Nah, bagaimana jika kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah dan sholat wajib, maka Allah akan mengangkat derajat kita lebih tinggi lagi. Amin ya robbal alamin. Demikianlah keutamaan-keutamaan sholat sunnah. Semoga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan sholat sunnah ini kita dapat mengamalkan sholat sunnah dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.